Dulu waktu aku masih TK, ada lomba mewarnai 17-an di sekolahku. Mamaku dengan semangat menyuruhku ikut lomba mewarnai itu. Padahal aku nggak mau. Aku ingat saat itu aku malah nangis histeris. Teman-temanku semua pada antusias, sementara aku menolak. Tapi mamaku nggak peduli. Akhirnya dengan keadaan aku masih nangis histeris, aku dibawa ke sekolah menggunakan motor. Sampai di gerbang sekolah, ternyata lombanya udah dimulai. Teman-temanku udah mulai mewarnai, sedangkan aku masih berusaha kabur dari genggaman mamahku. Akhirnya dengan setengah hati, aku mengikuti lomba itu dan mewarnai semampuku. Lomba selesai dengan cepat. Waktu pengumuman tiba, ternyata aku diumumkan menang sebagai juara 3. Walaupun cuma juara 3, aku dan mamaku sama sekali nggak menyangka akan menang. Karena ternyata dengan segala rasa keberatan dan rasa tidak suka, usaha itu tetap membuahkan hasil. Dari situ aku belajar bahwa walaupun kita nggak semangat atau nggak ingin, kalau kita mau mencoba, usaha itu hasilnya akan lebih baik dari yang kita kira. Jadi jangan takut untuk mencoba. Meski awalnya nggak mau, keberhasilan itu bisa datang dari tempat yang paling tak terduga. Katanya, masa SMA itu masa yang paling indah. Ke kantin rame-rame, ketawain hal receh, pura-pura ngerti pelajaran, walau sebenarnya sama-sama bingung. Kalau diingat sekarang sih, aku setuju ya, masa SMA itu emang masa yang paling indah. Waktu SMA dulu, aku punya 3 teman yang selalu sama aku dalam hal ngerjain tugas. Menurut aku mereka itu kayak tim bertahan hidup selama aku di SMA. Kami punya ritual kecil setiap minggunya, yaitu ngecek tugas yang udah diberikan sama guru-guru. Tapi sebenarnya ritual itu lebih mirip sesi meratapi nasib karena tugas sekolah yang nggak ada habisnya. Suatu hari, kami kembali melakukan ritual itu. Kami membuat daftar tugas, dan ternyata daftar tugasnya panjang banget, udah kayak cerpen. Melihat daftar tugas itu, aku menghela nafas dan berpikir gimana ya cara ngerjain tugas itu. Rasanya aku mau tidur dan kabur aja dari semua tugas itu. Di tengah aku berpikir seperti itu, salah satu teman aku nyeletuk, "Udah, nggak apa-apa, kita kerjain satu-satu." Kalimatnya sederhana banget kan, tapi itu nyantol banget di kepalaku. Malam harinya aku kembali ke rumah. Kemudian aku kembali melihat daftar tugas itu. Rasa capek, cemas, itu kembali lagi. Tapi di saat yang bersamaan, aku ingat kata temanku tadi. Nggak apa-apa, dikerjain satu-satu aja. Kemudian aku mencoba untuk menuliskan daftar tugasnya lagi sesuai tenggat waktunya, dan aku kerjakan dari yang sekiranya paling mendesak. Aku kerjakan perlahan-lahan, satu demi satu. Ketika satu tugas selesai, rasanya ada satu-satu beban tuh lepas gitu. Dan itu bikin aku sadar kalau sebenarnya aku tuh bukan nggak bisa ngerjain tugasnya, aku tuh bukan nggak sanggup ngerjain tugasnya, tapi aku udah terlalu capek mikirin tugasnya itu gimana sampai aku jadinya mau nyerah duluan. Kalimat kecil itu jadi semacam mantra aku untuk aku nenangin diri. Sekarang, kegiatanku makin banyak dan tanggung jawabku makin besar. Setiap aku merasa kewalahan, aku ingat kalimat dari temanku itu. Nggak apa-apa, dikerjain satu-satu aja. Kalimat sederhana itu mengingatkanku bahwa apapun yang kita lakukan akan terasa lebih mudah kalau dijalani secara perlahan, satu persatu. Hidup tidak selalu dimulai dengan rasa siap. Ada kalanya kita dipaksa untuk melangkah karena dia pun tidak mengubah segalanya lebih mudah. Ada juga momen ketika beban terasa terlalu berat dan kita ragu bisa menyelesaikannya. Pengalamanku yang dipaksa ikut lomba mewarnai justru membawa hasil terbaik, meski datang dari hal yang paling gak diinginkan. Aku pernah merasa kewalahan karena banyak hal dan rasanya mau berhenti. Namun dari masa itu aku belajar, langkah pelan-pelan pun berarti. Dua pengalaman berbeda, namun langkah kita serupa. Keep trying our best, bertahan meski perlahan, juga bagian dari kemajuan. Semuanya bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi bagaimana kita tumbuh sepanjang perjalanan.